Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Shadaqallahul adzim. Pemirsa sahabat dakwah bil hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah? Insya Allah dalam kondisi yang sangat nyaman, kondisi yang sangat bahagia, dan insya Allah akan memberikan kenyamanan kepada orang lain, dan insya Allah akan juga memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Selanjutnya mari kita perbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia yang besar ini, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih bisa tersenyum, masih bisa tertawa dan menikmati indahnya alam semesta yang Allah ciptakan. Salawat dan salam kepada Habibinal Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita senandungkan salawat Jibril sebagai bentuk kecintaan kita kepada Habibinal Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sahabat dakwah yang dirahmati Allah, kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita selalu menyebut, selalu berpikir, bahkan selalu mempraktekkan apa yang beliau laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Pada kesempatan kali ini, ada pertanyaan yang muncul, bagaimana cara mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai sosok Habibullah, sebagai seorang kekasih Allah yang sangat disanjung-sanjung oleh para malaikat-malaikat Allah, bahkan dia penghulu daripada semua nabi dan rasul. Bagaimana kita bisa mencintainya sementara kita tidak pernah bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita tidak pernah membayangkan bagaimana wajahnya. Kemudian kita juga tidak bisa melihat apa praktek kehidupan sehari-hari. Namun demikian, tidak pernah luntur cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana cara mencintai Rasulullah? Yang pertama adalah hendaknya kita jawab dengan iman. Semua yang terjadi dengan Rasulullah, kita kuatkan iman kita bahwa semua terkait dengan Rasulullah kita harus kita yakini, iman kepada Allah dan berikutnya iman kepada Rasulullah. Maka tahap pertama adalah menguatkan keimanan. Tahap pertama adalah kita meyakini bahwa beliau ada Rasulullah sebagai utusan Allah, sebagai pesuruh Allah, bahkan beliau adalah Nabi dan Rasul Allah. Ini yang harus tertanam di sanubari kita. Kita harus yakin apapun yang menjadi aktivitas, apapun yang menjadi ucapan, apapun yang menjadi takrir Rasulullah, ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan ini merupakan satu keyakinan yang harus kita kuatkan dalam hati kita. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, muncul pertanyaan kedua, bagaimana menguatkan iman? Bagaimana menguatkan keyakinan sementara kita tidak bertemu? Maka yang berikutnya lita'arufu. Mari kita berta'aruf, berkenalan dengan Rasulullah dengan memperbanyak membaca sirah nabawiyah, dengan memperbanyak baca Al-Barzanji, dengan memperbanyak baca semua kitab-kitab yang menceritakan tentang keluhuran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana beliau, fisik-fisik beliau, bagaimana cara beliau berbicara, bagaimana efek sosial, bagaimana beliau beraktivitas sosial, bagaimana emosi beliau, bagaimana beliau dalam keluarga, bagaimana beliau
perilaku beliau terhadap istri, kepada anak-anaknya, bagaimana kepada tetangganya, bagaimana kepada bahkan non-muslim sekalipun, bagaimana beliau bersikap. Ini semua adalah dalam rangka bentuk cinta. Selain kita mengimani secara batin kita, yang kedua kita berkenalan dengan Rasulullah. Mari koleksi di rumah kita buku-buku sirah nabawiyah. Mari YouTube kita dengarkan bagaimana cerita dari ulama-ulama kita, para kiai, para ustadz kita bercerita tentang sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita juga berkenalan betapa dahsyatnya kekuatan nama Muhammad. Muhammad itu sendiri adalah orang yang dipuji berkali-kali secara sempurna. Nama Muhammad itu orang yang terpuji, memiliki sifat terpuji berkali-kali, yang banyak sekali sifat pujian secara sempurna. Ini dari segi nama, sudah Allah setting, sudah Allah atur. Kalau ada ungkapan misalnya, Muhammad bohong. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa kita sehari-hari, ada orang terpuji secara sempurna bohong. Itu nggak mungkin. Tidak mungkin. Karena ada nama Muhammad. Artinya orang yang terpuji secara sempurna dan berkali-kali dipuji, kemudian ada bohong. Itu tidak mungkin. Dan itu bertentangan dengan namanya. Oleh karena itu, mari kita berta'aruf. Mari kita mengenal sosok Muhammad. Sirah Nabawiyah sering dikaji dalam aktivitas Maulidur Rasul. Misalnya mempelajari, belajar membaca, kemudian terus mengenang, membayangkan sosok yang demikian indah pribadinya, demikian indah fisiknya, demikian indah tata keramanya, demikian indah tutur katanya, demikian indah risalahnya, suratnya, bahkan betapa indah pelajaran yang beliau ajarkan kepada kita. Pemirsa, sahabat dakwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sebagai bentuk kecintaan kita kepada beliau, selain diimani, yang kedua kita belajar tentang beliau, mengenal sosok beliau, beli buku-buku tentang itu, dengar YouTube-nya, baca webnya tentang sosok. Bahkan banyak penelitian-penelitian baik di barat dan timur untuk kita baca. Kemudian yang ketiga, itu perbanyak salawat kepada beliau. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus kita sebagai hamba, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, sallu, hendaknya kalian bersolawat. Kalimat ini adalah fi'lul amr, perintah, maka wajib bagi kita untuk bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terpendek, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kemudian salatullah, salamullah, dan begitu seterusnya. Banyak sekali salawat yang diajarkan kepada kita semua. Semakin rindu kita kepada Rasulullah, semakin kita yakin kepada Rasulullah, semakin kuat keimanan kita, semakin kita ingin mempelajarinya, kemudian kita juga ingin selalu mengucapkan, mendengarkan, bahkan memikirkan dalam aktivitas kehidupan kita sehari-hari tentang sosok Muhammad yang kita sebut siang dan malam, pagi. Ini bagaikan kerinduan seorang pemuda kepada calon kekasihnya, kemudian selalu dia pikirkan, selalu dia sebut, bahkan selalu dia tulis, bahkan selalu dia bayangkan. Inilah perumpamaan cinta kita kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan memperbanyak sholawat kita. Boleh jadi 1000 kali, bahkan tak terhingga saking cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keempat, bagaimana membangun cinta kepada Rasulullah, yaitu dengan cara mengamalkan sunnah-sunnah beliau. Apa yang dia ucapkan, apa yang beliau takrirkan, apa yang beliau petuahkan, bahkan apa yang menjadi perilaku beliau, itu menjadi suri tauladan kita semua. Misalnya salah satu sikap beliau, ada seorang Yahudi, kemudian lagi berada dalam satu majelis Rasulullah dengan para sahabat. Seorang Yahudi ini nagih hutang dengan cara yang tidak manusiawi. Dia bahkan menyebut kepada Rasulullah, hai Muhammad, tolong bayar hutangmu. Begitu. Tolong bayar hutangmu. Tidak hanya begitu, ternyata ada ungkapan, memang keturunan nenek moyangmu itu adalah orang yang ingkar kepada janji.
dan tidak mendapati janji termasuk bayar hutang. Ini tentu menggelora. Kita semua juga akan marah ketika disebut diri kita, tidak cukup diri kita, dibawa-bawa nenek moyang kita, dan ini biasanya marah berlebihan kita. Kenapa demikian? Karena ternyata memang nafsu manusia secara dasar adalah harusnya marah. Tapi karena keteladanan Muhammad, apa yang beliau katakan, seorang Umar langsung berdiri, kemudian hampir tarik pedangnya, kemudian mau marah kepada seorang laki-laki Yahudi itu. Apa kata Rasulullah? Rasulullah sembari berdiri juga mengatakan, tahan hai Umar. Ajarkan Muhammad cara bayar hutang tepat waktu. Dan ajarkan laki-laki ini cara nagih hutang dengan baik. Ini belajar bagaimana Rasulullah ternyata memang ada hutang, tapi ini bagaimana dia menyikapi kalau ada persoalan-persoalan secara pribadi. Kemudian berikutnya, apa kata laki-laki itu? Sadaqta ya Muhammad. Hari ini aku dengar langsung, aku saksikan langsung pribadimu. Selama ini hanya dengar-dengar bahwa engkau itu adalah orang pribadi yang demikian sabar. Tapi hari ini kau saksikan bahwa aku hari ini akan mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi Allah, kemudian engkau sebagai Rasul Allah. Ini demikian dahsyat kekuatan pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian sebagai renungan kita bersama. Mudah-mudahan menjadi iktibar, pelajaran bagi kita semua bagaimana cara mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.